Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Prabowo. Di sini saya akan menjelaskan materi makasih syariah dalam ekonomi. Baik, untuk pendahuluan. Jadi, makasih syariah itu adalah untuk kemaslahatan, kebaikan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat bagi seluruh umat manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuat syariat. Nah, perkembangan ekonomi dan bisnis syariah semakin pesat, terbukti dengan berdirinya dan berkembangnya beberapa lembaga bisnis syariah. Agar perkembangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka keterlibatan ulama menjadi penting, seperti berijtihad dan berijtimai, memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi yang muncul, mendesain akad-akad syariah, mengawal dan menjamin seluruh produk dijalankan sesuai syariah. Nah, ilmu makosid syariah ini menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai teori kajian dalam ekonomi syariah. Maslahah adalah saripati dari syariah, di mana ada maslahah, maka di situ ada syariat Allah. Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam atau muamalah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Muamalah bersifat global, ruang ijtihadnya sangat luas, seperti muamalah maliyah. Dan sedangkan ibadah mahdoh yang bersifat dogmatik, ruang lingkup ijtihadnya itu sangatlah sempit, bahkan hampir tidak ada. Nah, Imam Ash-Shatibi membagi maksud dari syariah itu menjadi dua. Ada maksud asyari, ada maksud al-mukallaf. Nah, pada maksud asyari itu dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama itu maksud Allah dalam menetapkan suatu syariat. Kemudian yang kedua, maksud Allah dalam menetapkan syariatnya ini adalah agar dapat dipahami oleh manusia. Kemudian yang ketiga, maksud Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan. Nah, kemudian yang keempat, maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariat. Kemudian kita masuk ke dalam produksi. Nah, jadi larangan produksi dengan menyebabkan eksploitasi sehingga mendatangkan kerusakan, kehancuran, dan polusi yang mengakibatkan kerusakan materi. Pencemaran alam, mengambil keuntungan dari alam dengan berlebihan. Produsen menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan dan tidak dan kebermanfaatannya bagi manusia adalah ada batasan produksi agar tidak mubazir, tidak merusak tubuh manusia juga. Nah, larangan produksi barang yang tidak sesuai dengan fungsi dan pertimbangan kegunaannya, produsen dituntut proaktif secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan hari ini dan menjaga kelestariannya untuk masa yang akan datang. Memutar harta agar tetap produktif, agar harta tidak mengendap dan rusak yang bisa menyebabkan perputaran uang lambat dan dapat mengganggu stabilitas roda perekonomian. Nah, pada konsumsi itu ada beberapa yang diharuskan dan ada beberapa juga yang dilarangkan. Nah, yang pertama, jadi konsumsi itu sebagai upaya untuk menjaga jiwa dan akal. Yang kedua, konsumsi eh, sebagai gaya hidup yang tentunya harus dibatasi juga, tidak berlebihan. Nah, kemudian konsumsi tidak mengkonsumsi komoditas yang diharamkan dan tidak israf atau mubazir dalam konsumsi, harus pada takaran yang jelas atau yang dibatasi tadi. Nah, konsumsi dalam konsumsi seorang muslim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang membawa manfaat atau maslahat dan bukan kerugian atau mafsadat. Hal ini berhubungan dengan kajian maqasid syariah yang terdiri dari daruriyat, hajat, dan tahsiniyat. Dalam konsumsi, ketiga elemen ini merupakan skala prioritas yang harus dilakukan oleh manusia dalam konsumsi. Yang pertama, itu daruriyat, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu kebutuhan pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Nah, pertama, kebutuhan dalam menjaga agama seperti memperdalam ilmu keagamaan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Kemudian kebutuhan dalam menjaga jiwa seperti sandang, pangan, papan, dan eksistensi diri dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dalam menjaga keturunan seperti pengeluaran perkawinan dan keluarga. Yang keempat, kebutuhan dalam menjaga akal seperti pengeluaran pendidikan. Yang terakhir, kebutuhan dalam menjaga harta seperti pengeluaran tabungan, investasi, dan asuransi. Nah, kemudian masuk yang kedua nih, ini hajiat. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi hajiat adalah untuk menghilangkan kesempatan dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau darurat manusia. Contohnya, pengeluaran zakat, infak, dan sedekah merupakan kebutuhan yang dapat merealisasikan aspek ritual. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam tahsiniat atau kalimatnya adalah segala sesuatu yang tujuannya tidak untuk merealisasikan maksud al-khamsah yang tah dan tahsiniat eh, melainkan untuk menjaga kehormatan dari maqasid al-khamsah itu sendiri. Pada tingkat ini lebih difokuskan kepada etika manusia dalam berkonsumsi dengan landasan nilai-nilai Islam. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam distribusi. Nah, syariah fokus terhadap keadilan dan kemaslahatan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, masyarakat harus terlibat dalam aktivitas ekonomi dan mencegah penumpukan aktivitas ekonomi terkumpul pada pihak tertentu. Distribusi kekayaan bisa dilakukan dalam bentuk aktivitas komersial dan kebajikan. Distribusi kekayaan dijadi direalisasikan dalam bentuk gaji atau intensif kepada para pekerja. Sedangkan tabarru dalam bentuk kebutuhan dan sarana yang diperlukan masyarakat. Nah, dalam distribusi, tujuan umum dalam distribusi kekayaan adalah transfer kekayaan di antara manusia untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Harus direalisasikan oleh pemerintah sebagai otoritas negara. Adapun tujuan khusus distribusi terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, untuk menjelaskan pentingnya melaksanakan pemenuhan kebutuhan sendiri, sehingga pendapat yang diterimanya didistribusikan untuk alokasi kehidupannya. Tujuan yang kedua berhubungan dengan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk memenuhi kelangsungan kehidupan keluarga dengan cara memenuhi kebutuhan, hibah, warisan, dan wakaf ahli. Yang ketiga, tujuan masyarakat direalisasikan dengan cara memberikan zakat, wakaf, infak, sedekah, dan pajak, sehingga kesejahteraan kebahagiaan masyarakat akan tercapai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.